warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ramadan dari kelas IPA 7 semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah materi akidah akhlak UKBM 4 untuk memenuhi tugas akidah akhlak untuk membuat rangkuman atau sinopsis dari UKBM 4 akidah akhlak ini. Langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah mengenai akhlak berpakaian, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian merupakan tata cara berpakaian dengan sopan dan menutup semua aurat, sehingga dengan begitu orang tidak akan memandangnya secara berlebihan. Kemudian, jelaskan pentingnya akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian itu sangat penting, karena kenapa? Karena sesungguhnya dengan menjaga akhlak berpakaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah pada semua hambanya tersebut. Lagi pula, dalam agama Islam, ini sangat menjunjung tinggi akhlak dan kesopanan. Kemudian, selanjutnya adalah bentuk-bentuk akhlak berpakaian. Itu sangat banyak. Contohnya yang paling menonjol adalah menutup aurat, tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai busana khusus non-muslim, pantas dan sederhana, tidak berlebihan dan tidak ketat serta tidak transparan. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai positif dalam akhlak berpakaian. Salah satunya adalah melindungi kulit dari pancaran sinar UV, menjaga suhu tubuh, mendatangkan rasa aman bagi dirinya, menumbuhkan sifat tawakal, terhindar dari gangguan dan pandangan yang berlebihan, mencerminkan kepribadian seseorang, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai akhlak berhias. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian akhlak berhias. Akhlak berhias merupakan suatu bentuk ekspresi personal yang menegaskan hati, juga ketegasan seseorang dan kebanggaan seseorang. Dalam bahasa Arab, berhias, akhlak berhias ini dikenal dengan zayyana yuzayyin. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya akhlak berhias. Hal ini sangat penting karena berhias jika tidak disertai dengan akhlak yang sopan dan baik, maka akan timbul suatu kerusuhan yang tidak kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk akhlak berhias. Nah, bentuk-bentuk akhlak berhias ini sangat banyak. Salah satunya adalah niat yang lurus, yaitu berhias untuk beribadah. Tidak boleh menggunakan barang-barang yang dilarang dalam agama. Tidak boleh memakai hiasan bersimbol non-muslim. Dan terakhir, tidak boleh berlebih-lebihan, hanya secukupnya saja. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai positif akhlak berhias. Itu sangat banyak. Salah satunya adalah akan terlihat cantik, rapi, dan juga bagus. Kemudian mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah, dan juga disenangi dan disegani oleh seluruh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan dalil nakli tentang akhlak berpakaian. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan wa libasun taqwa dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaikan takwa itu yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka mengingatnya. Dan tahukah kalian bahwa membaca doa sebelum memakai pakaian itu adalah termasuk salah satu akhlak berpakaian? Hal tersebut benar, karena mendapat sebuah pakaian itu merupakan suatu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita membaca doa sebelum berpakaian. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini sebagai rezekiku tanpa upaya dan tanpa kekuatan dariku.
Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai akhlak perjalanan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian akhlak perjalanan, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan perihal perjalanan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan suatu tujuan tertentu. Kemudian bentuk-bentuk akhlak perjalanan itu sangat banyak. Salah satunya adalah bermusyawarah dan istikharah, mengembalikan hak orang lain, membawa 6 benda yang disarankan, yaitu saya akan sebutkan satu persatu: gunting, siwak, tempat celak, tempat air minum, cebok, dan air wudhu. Kemudian menitipkan istri atau keluarga pada orang sekitarnya. Wanita menyertakan teman atau muhrimnya dan berpamitan kepada keluarganya. Kemudian akhlak-akhlak dalam perjalanan itu adalah, yang pertama adalah keluar rumah dengan membaca niat. Dan yang kedua adalah berpamitan pada semua anggota keluarga yang ditinggalnya. Kemudian mendahulukan kaki kanan pada saat keluar rumah dan keluar dengan berpakaian yang menutup semua aurat. Dan yang terakhir adalah keluar dengan perasaan yang senang. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai positif dalam akhlak perjalanan. Yang pertama adalah dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua adalah menjadi sarana untuk menambah pengalaman. Yang ketiga adalah mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menambah wawasan dan juga menambah kawan atau teman. Dan yang terakhir adalah dengan safar maka seorang akan lebih banyak mengenal adab dan juga kesopanan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana untuk membiasakan akhlak dalam perjalanan. Nah, itu yang pertama adalah sebaiknya pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Kemudian memahami betul-betul nilai positif dari akhlak perjalanan ini. Usahakan diadakan jadwal atau agenda tertentu yang jelas mengenai kapan waktu untuk perjalanan, dan niatkan perjalanan karena semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ubah mindset pemikiran kita bahwa akhlak perjalanan itu sangat penting sehingga kita tidak bisa menyepelekannya lagi. Kemudian yang keempat, kita akan bahas mengenai pengertian akhlak bertamu. Nah, yang pertama kita akan bahas pengertiannya, yaitu secara bahasa bertamu berarti lizayaroti istifadati yastadifu. Secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat atau kerabat atau orang lain dengan tujuan menjalin persaudaraan. Kemudian bentuk-bentuk akhlak bertamu itu sangat banyak. Salah satunya adalah tidak bertamu dengan sembarang waktu. Kalau bertamu, jangan terlalu lama. Jangan membuat tuan rumah terganggu. Jika disuguhi makanan, maka hormatilah dan berpamitan ketika ingin pulang. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai positif dalam akhlak bertamu. Salah satunya adalah menunjukkan sikap toleran, mempererat tali persaudaraan, berhusnuzon pada orang lain, berlatih melakukan diskusi yang baik, sportif dan elegan, dianggap sebagai sarana efektif berdakwah dan juga menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bermartabat. Kemudian, bagaimana membiasakan akhlak bertamu dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan yang pertama adalah memahami nilai-nilai positif akhlak bertamu. Kemudian menikmati segala bentuk penyambutan tuan rumah. Membuat bertamu menjadi kegiatan yang mengasyikkan. Dan bertamu dengan meninggalkan kebahagiaan bagi tuan rumah tersebut. Dan bacaan yang berkaitan dengan materi akhlak bertamu yaitu adalah, tahukah kalian, dalam bertamu kita harus meminta izin tuan rumah terlebih dahulu. Ya, itu betul. Hal tersebut termasuk dalam akhlak bertamu. Dalam bertamu kita harus meminta izin tuan rumah terlebih dahulu.
tersebut biasa dikenal dengan ucapan salam. Nah, dan maksimalnya adalah 3 kali. Jadi apabila salam kita tidak dijawab sebanyak 3 kali, maka sungguhnya kita tidak boleh melanjutkan kegiatan bertamu tersebut. Dan selanjutnya adalah mengenai dalil naqli tentang akhlak bertamu. Di sini saya akan membacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka jangan kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendak kamu kembali. Itu bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai akhlak menerima tamu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya, yaitu menurut bahasa menerima tamu atau ketamuan berarti kedatangan orang yang sedang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah, ketamuan dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau baik yang dilakukan menurut adab ataupun agama atas dasar keyakinan untuk mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk akhlak menerima tamu itu sangat banyak, yaitu salah satunya adalah memberikan perhatian pada orang yang sedang bertamu, memuliakan tamu, tidak membeda-bedakan berdasarkan sosial atau sebagainya, mempersilahkan duduk di tempat yang baik, dan jika tamu menginap maka selama 3 hari wajib menjamu, selebih dari 3 hari terserah dari tuan rumahnya. Kemudian selanjutnya adalah nilai positif akhlak bertamu, yaitu 1 adalah mempererat tali persaudaraan, 2 menyingkirkan garis perbedaan dan kehidupan, 3 sebagai perwujudan keimanan, 4 meningkatkan akhlak, 5 meningkatkan kepribadian, dan terakhir dapat dijadikan sarana kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya baik, terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata tertentu pada materi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklumi. Dan saya akan akhiri video ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.